Halo, jumpa lagi di channel Vibe and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas banyak soal tentang materi ikatan kimia. Ada ikatan ion dan juga ada ikatan kovalen tentunya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oh ya, ini soalnya ada 20 soal dan semuanya adalah soal pilihan berganda. Oke, ini di slide pertama ada 6 soal ya. Kita ke soal nomor 1. Di antara unsur-unsur berikut, unsur yang paling stabil adalah. Nah, jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, buat aja dulu konfigurasinya. PQR TS itu ya, terbalik ya. Nah, masih ingat ya, kalau P itu 8 berarti 2, 6 ya. Q 9 itu 27. Yang R-nya 10, 28. Yang 20 itu 2882, ada 4 kulit ya. Yang S 12 berarti 282. Nah, kalau mau lihat mana yang stabil, kita lihat aja yang paling belakangnya angka 8. Ya, sesuai dengan gas mulia kan? Nah, jadi R ini adalah yang paling stabil. Nah, jadi R itu terletak di golongan 8A ya, gas mulia. Oke, soal nomor 2, di antara atom-atom unsur berikut yang paling mudah membentuk ion negatif. Paling mudah. Sama kayak yang tadi, kita buat aja dulu konfigurasinya ya. CNF, NE, K. Ini mepet ya. CNF, NE, K. Oke, yang C itu 6 berarti 24 ya. N7 25, F9 27, NE10 28, K19 2881. Nah, yang paling gampang menangkap atau membentuk ion negatif adalah, jadi kan kalau kita bicara tentang kestabilan kan yang belakangnya itu 8 ya, oktet. Kecuali ada juga yang untuk helium untuk 2 ya, duplet. Jadi kalau soal ini kan semuanya 8. Kalau 4 ini kan di tengah-tengah ya, di 1 sampai 8 itu kan di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau kita ke 5 itu supaya 8 dia akan menarik 3 elektron ya. Tarik 3 elektron atau mengikat 3 elektron boleh. Sedangkan yang ini, yang F7 ini kan tarik 1 elektron. Kan kalau menarik atau menangkap atau menerima, mengikat elektron itu menjadi negatif ya. Nah, mana lebih gampang menarik 1 atau menarik 3? Karena kalau 8 kan tadi stabil ya, jadi dia nggak mau diganggu lagi. Kalau 1 ini melepas. Kalau lepas nanti jadi positif. Ini kan yang ditanya negatif. Nah, mana lebih gampang menarik 3 atau menarik 1? Ya pasti menarik 1 lebih gampang ya. Maka ini yang paling gampang, paling mudah membentuk ion negatif. Si F. F itu adalah unsur yang paling tinggi juga elektronegativitasnya ya. Oke, lanjut nomor 3. Cara untuk mendapatkan kestabilan atom unsur yang bernomor nomor atom 6. Kalau 6 anggap aja X ya. 6 itu kan 24 seperti yang di atas tadi ya, seperti yang di ini. Nah, 4 ini kan tadi saya katakan tengah-tengah ya. 4 ini dia cenderung memasangkan keempat elektronnya ya menjadi pasangan elektron dengan atom lain. Dia itu membentuk 4 pasangan elektron. Kalau tengah-tengah itu memang berbeda. Kalau dia 5, dia menarik ya kan? 3 supaya 8. 6 menarik 2 supaya 8. 7 menarik 1 supaya 8 ya. Kalau 1 kan cenderung dilepas jadi plus 1. Kalau belakangnya 2 cenderung dilepas jadi plus 2. Yang 3 cenderung dilepas jadi plus 3. Nah, kalau 4 ini dia lebih cenderung membentuk 4 pasangan elektron dengan atom lain. Jadi ini opsi yang tepatnya yang E.
Lanjut nomor 4, konfigurasi elektron atom X285. Ya, seperti tadi lah. X285. Nah, 5 ini kan, jadi sebenarnya ada dua probability, ada dua kemungkinan. Supaya 8, 5 ini ambil 3 lagi, atau 5 ini dibuang gini. Kan sisanya 8 nih. Nah, tinggal mana lebih gampang menarik 3 atau melepas 5 elektron. Ya, lebih gampang menarik atau menangkap atau mengikat 3 elektron. Supaya 8. Jadi A opsi yang tepatnya ya. Gitu ya. Jadi ingatnya kalau 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 dia memasangkan ya kovalen, 5 itu narik 3, 6 itu tarik 2, 7 itu tarik 1. Kalau 8 kan stabil. Oke, nomor 5, atom unsur yang akan membentuk ikatan ionik dengan atom unsur X yang bernomor atom 17. X17 28 7. Nah, kalau 7 ini kan tadi supaya 8 gampang ya, narik 1. Kalau dia menarik ya, dia akan menjadi bermuatan negatif ya. Kalau narik 1 kan jadi negatif 1. Jadi dia 288. Nah, kalau yang belakangnya 7 itu, ini nggak usah dulu ya. Kalau yang belakangnya 7 itu logam atau non logam? Ya, karena tadi gampang menarik elektron itu adalah ciri khas dari non logam. Ingat kalau ionik adalah komposisinya adalah logam ketemu non logam. Karena kan ionik itu transfer elektron. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi itu logam, yang menerima itu non logam. Jadi karena X-nya udah ketahuan non logam, maka tugas kita adalah mencari yang logam. Jadi tinggal cari aja di sini mana yang logam. Kalau mau dibongkar lagi nih, 24 O8 ya, 26 Na11 281 Si14 284, yang S16 286. Nah, dari sini ketahuan kan, yang logam itu kan yang 1 dan 2 atau 3 belakangnya kan. Nih. Tapi kalau udah hafal Na kan ada di golongan 1, logam alkali, udah langsung ketahuan jawabannya. Ya, jadi supaya terpenuhi logam dengan non logam untuk menghasilkan ikatan ionik, ya jadi kita butuh logamnya karena kita udah dikasih non logamnya yaitu X dengan nomor atom 17. Itu Cl ya, golongan 7A halogen. Oke, nomor 6. Ada unsur A nomor atom 12, B nomor atom 9. Nah, membentuk senyawa yang berikatannya apa nih? Ion atau kovalen ya. A12 282, B9 27. Ya tadi lagi, 2 ini cenderung gimana nih? Dilepas kan? Lepas 2 elektron. Sedangkan B menarik atau menangkap atau menerima 7 itu supaya 8 kan cukup 1 aja kan? Nah, jadi A mau buang 2, sementara B itu cuma bisa menangkap 1. Kan nggak imbang gitu ya, nggak balance. Nah, jadi ada beberapa cara orang ngerjakan ini. Yang kalau yang A 12 282 nanti kan 2-nya dilepas, A-nya menjadi A2+. Sedangkan B kan menarik 1 elektron, berarti jadi B negatif. Nah, jumlah plus dengan jumlah negatifnya belum imbang. Jadi kita samakan jumlah plus negatifnya, kita kali 2 di sini. Kita beri koefisien 2. Ya. Nanti hasilnya adalah A B2. Jadi kan B-nya ada 2. Atau ada juga orang yang mengerjakan ya dia seimbangkan aja langsung di sini. 2 elektron dengan 1 elektron, yang 2 kali 1, yang 1 kali 2. Jadi A-nya 1, B-nya dikali 2. Sama hasilnya. Lalu ini ion atau kovalen, ionik atau kovalen. Kan tadi ada yang melepas, ada yang menarik. Berarti ini konsepnya
ionik ya, transfer elektron. Jadi opsi yang tepat yang mana nih? Yang A nih. Ionik, rumus kimianya AB2. Lanjut 7, 8, 9, 10 ya. Pernyataan berikut 7 nih ya, yang benar tentang ikatan kovalen. Nah, jadi ada kata kunci ya. Ikatan kovalen itu sharing atau pemakaian bersama. Jadi sometimes kita cari aja keyword itu dalam ini ya, dalam opsi. Perpindahan elektron antar satu atom pada atom lain itu berarti ionik ya. Nah ini ada pemakaian bersama. Ini ada pemakaian bersama. Pemakaian elektron valensi bukan ya. Oke, jadi opsinya ini tinggal B atau C ini. Nah, kalau yang B, pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Kalau C, pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, kalau salah satu ini namanya kovalen koordinasi atau datif. Nah, jadi kalau kovalen yang biasa itu yang ini. Jadi dia memakai bersama yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Ya, misalnya C kan punya 4 nih. Jadi H punya 1 nih. Nah, jadi sharing nih, jadi satu ikatan, satu bonding. H juga punya nih. Nah, ini sharing, ini kovalen nih. Nah, ini dia kovalennya. Ini punya H. Nah, ini jadi kovalennya. Opsi yang tepat adalah yang B ya. Nomor 8 di antara pasangan senyawa berikut yang berikatan kovalen. Konsep kovalen adalah sharing ya. Sharing itu berarti tidak melibatkan logam. Dia main di non logam. Ketemu non logam. Udah, jadi ini kan nggak ada data apa-apa. Ini soal seperti ini dia meminta memang untuk unsur-unsur yang familiar kamu udah kuasain, udah hafal gitu ya. Nah, jadi nggak boleh ada logam lah gitu ya. Ini udah ketahuan nih ada logam kalium, magnesium, magnesium. Udah pasti ini ion semua nih. Kan salah, yang diminta kovalen. Maka jawabannya tinggal yang A. Beberapa unsur yang memang familiar nggak salah juga kalau dihafal ya. Oke, nomor 9 mana yang berikatan kovalen polar. Nah, ini harus hati-hati juga. Karena kalau polar itu bisa dilihat dari bentuknya. Bentuk tidak simetris kalau polar ya. Nah, atau juga bisa dua unsur yang berbeda. Nah, dua unsur berbeda itu kita asumsikan berbeda keelektronegatifannya, berbeda kekuatan daya tariknya, pasti dia polar gitu. Tapi kalau yang ini yang tidak polar, tapi bolehlah kita punya PEB, pasangan elektron bebas. Walaupun nggak patokan ya, ada juga nanti yang PEB-nya banyak malah jadi non polar. Oke, kalau yang non polar ini dia bentuknya simetris, ya. Tidak punya PEB, Nah, mungkin ini satu lagi deh, diatomik ya, berarti dia cuma ada dua unsur yang sama berikatan gitu. Seperti ini Cl2, N2, atau mungkin nanti jumpa H2, O2, itu semuanya non polar ya. Jadi ini salah. Ini ada Cl2, udah pasti salah. Nah, HCl, H ketemu Cl, dua unsur yang berbeda itu kita bisa kategorikan dia ini ya, polar. Karena berbeda elektronegativitasnya. H2O itu senyawa yang salah satu yang paling polar ya. Makanya kita konsumsi H2O, kita minum H2O kan. Jadi bentuknya juga tidak simetris ya. Ada pasangan elektron bebas 2 pasang. Ini yang C jawabannya. Kalau dia CO2 dia simetris nih. Nah, jadi
nggak punya PeB, jadi dia non polar. Kalau SO2 dia masih punya sepasang nih ya. Inilah kurang lebih ya. Nah, jadi ini ada satu PeB-nya dan bentuknya nggak simetris. Jadi dia polar. Jadi yang nggak polar itu Cl2 yang dua-dua gitu ya. CO2 non polar, CO2 non polar, H2O polar, SO2 polar. Yang C opsi yang tepat, yang diminta adalah yang polar. Nomor 10, unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A halogen. 7 itu non logam ya. Berikatan ionik dengan unsur-unsur yang terletak pada golongan berapa? Tadi ingat ionik berarti komposisinya logam ketemu non logam. Nah, non logamnya udah ada di 7A, tinggal yang kita cari adalah logamnya. Logam itu kan ada di golongan 1A dan 2A. Jadi 10 opsi yang tepatnya A. Oke, slide berikutnya ada 6 soal 11 sampai 16 ya. 11 ada diketahui nilai keelektronegatifan. Ada unsur-unsur ya. HFClBrI. Molekul yang bersifat paling polar. Paling polar itu artinya perbedaan atau selisih ya. Selisih keelektronegatifannya besar. Kalau dia paling ya berarti paling besar ya. Nah, udah, jadi kan ini datanya masih ada satu-satu. Jadi kita tinggal hitung aja selisih masing-masing. Misalnya H dengan F 2,1 dengan 4,0. Ini selisihnya 1,9 gitu. H dengan Cl 2,1 dengan 3,5 berarti 1,4 ya. H dengan BR itu 2,8, H 2,1 2,8 2,1 0,7. H dengan I 2,1 dengan 2,5 berarti cuma 0,4. I dengan F ya, I dengan F 4,0 dengan 2,5 1,5 ya. Berarti si HF yang paling polar. Perbedaan keelektronegatifannya paling besar. Lanjut 12, NH4Cl ada ikatan apa aja? Oke, ini hati-hati ya. NH4Cl itu didapat dari NH4 plus ketemu dengan Cl-. Jadi ada plus, ada minus ketemu, ini menghasilkan ikatan ionik. Jadi ini ada ionik, ada ionik, ada ionik, ada ionik. Jadi ini nggak ada salah. Lalu kita nggak bisa apa-apa lagi di Cl-, ya udah selesai Cl-. Tapi hati-hati di NH4+. NH4+ ini datang dari NH3 ya, NH3. Ingat N masih punya satu pasang ya, gini ya. Ketemu dengan H+. Nah, karena H+ itu nggak punya elektron lagi, si N menyumbangkan pasangan elektronnya dia untuk menjadi ikatan. Untuk menjadi ikatan antara mereka nih, gitu. Nah, jadi biasanya dikasih tanda begini. Dari yang memberi ke yang menerima. Kan yang memberi si N dipakai bersama-sama, dia sumbangkan untuk ke H. Tapi tetap dipakai bersama ya. Nah, yang ini namanya kovalen koordinasi. Yang menyumbang salah satu atom unsur ya. Sedangkan ini kan pemakaian bersama nih. Yang ini kovalen biasa. Ini juga kovalen biasa ya. Ini juga kovalen biasa. Yang ini koordinasi. Jadi dia lengkap, ada ionik, ada kovalen biasa, ada kovalen koordinasi. Maka opsi yang tepat adalah yang E.
13 yang dia minta adalah ionik. Ingat lagi, ionik itu komposisinya adalah logam ketemu non logam. Tadi saya bilang nggak salah kalau kamu hafal logam-logam yang familiar di 1A, 2A, dan aluminium. Jarang soalnya yang ditanyakan tuh transisi logamnya ya. Biasa main di 1A, 2A, dan aluminium di 3A. Ini yang A ada Na ionik, tapi di HCl nggak ada. Yang B nggak ada logam, ini kovalen keduanya. Yang C juga kovalen keduanya, nggak ada logam. Yang D ada logam di K, KOH kan? K-nya itu kalium 1A. Nah ini ada K, ada Na, udah pasti E jawabannya. Kalau yang diminta adalah yang ionik. Hafal ya sekali lagi yang familiar 1A, 2A, 7A, 8A itu nggak salah juga kalau dihafal ya. 14 senyawa klorida dari unsur X dengan nomor atom 20. Bongkar aja, X itu kan 20. 28, 82. Ini kan dia akan melepaskan 2 elektron. Nah, Cl itu kan klorida itu kan Cl ya. Cl itu 17, dia golongan 7, 7A. Nah, 28, 7. 7 itu kan supaya 8 cenderung narik 1 kan. Kali silang aja. Si X-nya dikali 1, Cl-nya kali 2. Jadi XCl 2. Itu kloridanya. Oke, tadi lagi kalau mau cara, saya kasih beberapa versi lah. 20 kan ngelepas 2, berarti X-nya menjadi X2+. Cl itu kan 7, supaya 8 narik 1. Jadi Cl min. Kan belum sama nih, plus dengan minusnya, muatannya belum sama. Maka di sini kita kali 2. Jadi hasilnya nanti X Cl sebanyak 2. Sama aja kan? Nah, tergantung kamu nyamannya versi yang mana. XCl2 itu yang dadu. 15 yang bukan kovalen polar. Yang tadi kan polar itu kan simetris. Polar itu tidak simetris, ada PeB, ada yang berbeda keelektronegatifan kalau dua unsur gitu. Dia tanya yang bukan, berarti yang ditanya adalah yang non polar. Dua unsur udah pasti yang berbeda ini ya, polar. Air sangat polar, ada PeB-nya. NH3 kalau digambar tuh N H H. Dia bentuknya nggak simetris ya. Ada PeB lagi satu di sini, pasti polar juga. CH3Cl. Nah, ini kan tangan C ada 4 ya. Nah, kalau tadi semua tangannya adalah H, CH4, ini non polar ya. Tapi karena ada satu yang diganti dengan Cl gini, nah ini udah menjadi nggak simetris, ini jadi polar. Oke, hati-hati di situ ya. Nah, BCl3, B kan golongan 3. Dia punya elektron 3 terluarnya. Ya udah, 3-3-nya ketemu sama si Cl. B-nya nggak punya pasangan elektron bebas lagi dan bentuknya simetris. Udah pasti non polar. Jadi opsi yang tepat adalah yang E untuk soal nomor 15. Nomor 16, 15A 20B. Lagi ya, bongkar yang A-nya 15, 285. B-nya 20, 2882. 5 itu cukup ikat 3 ya. 3 elektron. Kalau 2 itu kan dilepas ya. Lepas 2 elektron. Kali silang elektronnya, kali 2 kali 3. Jadi A kena kali 2, B kena kali 3. A2, B3. Belajar lagi versi tadi, yang satu lagi. Kalau menerima atau mengikat 3 elektron kan berarti jadi A3 min ya. Sedangkan B-nya melepas 2 plus.
3 dan 2-nya belum imbang, kita kali silang. Kali 2 kali 3. Ya, jadi A-nya kena kali 2, B-nya kena kali 3. Sama kan hasilnya? Oke. 17, 18, 19, 20. Ini slide terakhir ya. Na11, S16. Nah, kalau udah mulai hafal dari tadi kan Na itu logam ya, 1A. Nah, jadi ada untungnya juga. 11, 281. 16, 286. 1 akan dilepas. 6 supaya 8. Menarik atau menerima atau mengikat 2 elektron. Kali silang aja elektronnya, kali 2 kali 1. Jadi Na-nya kena kali 2, S-nya kena kali 1. Karena 1 melepas, 1 menarik, maka ini adalah ikatan ionik. Jadi opsi yang tepat adalah yang dadu. Lanjut 18 ada P, Q, R, S, T. Buat konfigurasi. Jadi ikatan kimia itu ya konfigurasi-konfigurasian ya. 9 itu 27. 12 282. 16 286. 17 287. 18 288. Yang dia tanya mana yang menghasilkan ionik ya, yang membentuk ionik. Keywordnya lagi tadi ionik, komposisinya adalah logam dengan non logam. Oke, logam itu belakangnya itu satu atau 2 ya, atau 3 ya. 3-nya untuk si Al ya. Belakangnya 1, 2, 3. Ini ada yang belakangnya 2, udah pasti ini yang logam. Nah, hati-hati juga kalau yang 8 itu kan stabil. Kalau stabil itu gas mulia dia sukar bereaksi. Jadi kita bisa abaikan yang T. Gitu ya. Nah, jadi tinggal logamnya nomor 2, ya opsi salah satu-satunya opsi yang ada Q cuma D ya. Jadi udah langsung kejawab ya. Mau dia Qp, Qr dengan Qs akan menghasilkan ikatan ionik. Karena logam dengan non logam. 19 yang merupakan sifat senyawa kovalen adalah mudah larut dalam air itu ionik ya. Titik didih tinggi itu ionik. Cair atau lelehan itu mengantarkan listrik itu ionik. Kalau kovalen nggak bisa. Nah, ini getas ya, keras tapi rapuh, itu ionik. Titik lebur rendah, nah ini punya kovalen. Jadi secara ikatan yang ionik lebih kuat ya daripada kovalen. Last one 20, ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi tadi sebenarnya ada ya, kovalen koordinasi itu kayak kovalen pemakaian bersama, tapi ada salah satu atom yang menyumbang. Nah, di situ kuncinya ya. Menyumbang elektron. Jadi bukan dari patungan gitu. Jadi kayak ada yang traktir ini. Oke. Ikatan. Jadi kita eliminasi aja kalau ragu dulu. Seperti nomor 4 dan 5, ini kan dia punya si O kan. Punya si O, ini elektron bebasnya O. Jadi bukan ikatan kan. Jadi udah pasti yang ada angka 4, angka 5 coret dulu. Nah, jadi pilihan kita mengkerucut sudah ke A dengan C. Itu enaknya ya. Nah, kita ingat O itu kan punya 6 elektron kan. Dia 6 elektron kulit terluar. Begitupun S, karena mereka satu golongan, sama-sama punya 6 ya. Jadi ini bisa jadi kunci. Nah, kita ke 1 dulu yang atas. Ini kan ada 2, 4, 6. Jadi itu kan udah 6 O-nya. Nah, jadi kan wajar yang ini ditanya punya siapa nih gitu. Sementara si O kan sudah 6. Nah, ini punya si
S yang dijadikan kovalen koordinasi ke O. Dipakai bersama, tapi disumbangkan oleh salah satu unsur saja, atom unsur saja. Jadi yang satu ini adalah kovalen koordinasi ya. Nah, dengan cara yang sama, kita ke nomor 3 ini. Ini kan punya O ada 2. Sorry. Dia udah kasih warna nih ya. O-nya ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi kan udah 6 O-nya. Berarti yang hitam ini punya siapa? Ya punya S. Yang disumbangkan, dikoordinasikan ke O. Jadi kayak dipakai bersama. Tapi sumbernya dari si S. Maka ikatan kovalen koordinasi yang tepat adalah 1 dan 3. Oke, selesai ya materi soal bab ini ya. Soal bab ikatan kimia, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen di dalamnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti ya buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, ini cuma niatnya bantu aja. Jangan lupa ya, update terus, cek terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.